Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi. Nah, tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan satuan pendidikan. Nah, yang pertama di sini ada konsep pengelolaan satuan pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, informal, dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, pengelolaan satuan pendidikan yang meliputi seluruh aspek pendidikan mulai dari kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, sumber belajar, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Nah, pengelolaan satuan pendidikan ini bermuara kepada mutu sekolah yang mencakup input, proses, output, dan outcome tentunya diharapkan ideal sesuai dengan standar pelayanan minimal PP nomor 15 tahun 2010. Nah, siapapun pelaku dalam pengelolaan satuan pendidikan ini harus ada kesadaran diri untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi kehidupan nyatanya yang sekarang sedang dijalani. Nah, kesadaran diri dari para perilaku pendidikan merupakan kunci keberhasilan yang memerlukan tindakan-tindakan konkret dan komprehensif seperti itu. Nah, materi yang kedua ada landasan hukum pengelolaan satuan pendidikan. Di sini ada dua landasan. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 dan 50. Isinya yang pertama ada pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah, menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya poin yang kedua, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi merupakan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, poin yang terakhir ada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab dan pengelola pendidikan itu sendiri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 dan 51. Nah, poin yang pertama yaitu pengelolaan satuan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Yang kedua, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ada manajemen pengelolaan satuan pendidikan. Nah, yang pertama ada fungsi pengelolaan sekolah. Nah, fungsi manajemen merupakan sesuatu dari kegiatan yang menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, proses kegiatan tersebut pada pokoknya berdasarkan kepada 3 macam fungsi dasar manajemen. Pada umumnya, fungsi manajemen sekolah yang digunakan yakni yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir ada pengawasan. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. Yang pertama ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Nah, yang kedua ada mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab.
Yang ketiga, ada memberi tanggung jawab pada personil sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya. Yang keempat, ada mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, ada relativitas nilai-nilai. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan sekolah. Nah, yang pertama ada pengelolaan sekolah yang bersifat fisik, yaitu terdiri dari pengelolaan gedung, ruang guru, dan ruang belajar, pengelolaan meja dan kursi guru serta siswa, ruang laboratorium, ruang administrasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan sekolah yang bersifat non-fisik. Nah, terdiri dari kurikulum, jadwal pelajaran, hasil belajar, silabus, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Nah, materi yang terakhir yaitu hambatan dalam pengelolaan pendidikan. Nah, hambatan dalam pengelolaan pendidikan itu sendiri dalam pelaksanaan pengelolaan kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Nah, hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, dari peserta didik, lingkungan, keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Nah, dari uraian di atas itu, tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat kita klasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu masalah yang ada dalam wewenang guru, yang kedua masalah yang ada dalam wewenang sekolah, dan yang terakhir ada masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan di luar kekuasaan sekolah. Seperti hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.